Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang disadari atau tidak dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah sesungguhnya tidak berhenti untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Maka surat Al-Kautsar adalah salah satu surat yang berbicara dan menegaskan tentang besarnya nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada seluruh makhluk. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Kautsar adalah merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran, tetapi memiliki isi dan kandungan yang begitu mendalam. Setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam surat itu diungkapkan dengan kata-kata yang indah, dengan kalimat-kalimat yang mengagumkan, dan memiliki makna yang begitu istimewa. Padahal ayatnya ayat yang paling pendek, surat terpendek, tetapi dikemas dengan untayan kata-kata yang mendalam sehingga maknanya pun mengandung makna yang mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca dalam surat ini, berbicara tentang 3 keadaan seperti diungkapkan dari ketiga ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena perintah Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu, dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Kalau kita baca kemudian dalam beberapa tafsir Al-Quran, karena sekilas kalau kita baca secara terjemah ayatnya hanya ungkapan tentang nikmat, perintah sholat, berkurban, lalu diakhiri dengan pernyataan Allah tentang orang yang membenci, sehingga disebut dengan orang yang terputus. Nah, kenapa diakhiri dengan kata atau pernyataan Allah bahwa orang yang membenci Muhammad itu disebut orang-orang yang terputus? Pertanyaannya, terputus dari apa? Nah, yang pertama dalam Safwatut Tafasir juz 3 halaman 583. Qala mufassirun, para ahli tafsir berkata, lamma mata Al-Qasim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-As bin Wa'il. Ketika Al-Qasim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Al-As bin Wa'il kemudian berkata, da'uhu fa innahu rajulun abtar. Biarkanlah orang itu, karena ia seorang laki-laki yang abtar. Jadi ketika salah seorang putra Nabi yang laki-laki, namanya Al-Qasim, meninggal dunia, maka ada orang yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia ini seorang munafik, dan begitu membenci Nabi, orang yang sangat tidak suka dengan Nabi dan apa yang dibawa oleh beliau. Ketika dia mendengar bahwa putra Nabi meninggal dunia yang bernama Al-Qasim, nah maka inilah kesempatan. Kalau kata orang Sunda, aya jalan komo mentas, kermah tersep di bageula kan Muhammad. Sekarang ada kesempatan untuk menghina, untuk merendahkan. Kenapa? Karena kematian seorang anak, apalagi laki-laki di kalangan orang Arab saat itu sesuatu yang rendah, yang menghinakan, menjatuhkan harga diri. Benten sareng istri mah bubar, paminungan kurkeun teh istri biasa itu terjadi masalah baheula di kalangan orang Arab. Tapi kalau yang meninggal anak laki-laki, wah cek urang mah ieu teh aib, Kenapa? Karena saat itu ketika masa jahiliyah, laki-laki dan perempuan ini mempunyai kedudukan yang sangat berbeda. Upami ada satu keluarga yang punya anak laki-laki, merasa sangat terhormat, merasa mulia, bangga, boga budak mampu.
Tapi sawang sunnah sebaliknya, kalau yang dimiliki anak perempuan, wah, iya makai merasa terhina. Ya. Makanya kan dulu ada satu kebiasaan, kalau ada anak perempuan, kumaha Bu, malah dibunuh kan. Kenapa? Karena dianggap perempuan ini membawa kehinaan. Nah, ketika putra Nabi yang laki-laki Al-Qasim, Nabi kan ada 6 orang anak, di antaranya Al-Qasim. Maka Al-As bin Wa'il ini punya kesempatan besar untuk kemudian semakin menyudutkan Nabi. Maka ketika Al-Qasim meninggal, dia mengatakan, "Da'uhu fa innahu rajulun abtaru." Biarkanlah orang itu, karena ia seorang laki-laki yang abtar. Cekal asli. Nah, makanya kan tadi di ayatnya Pak digunakan oleh Allah kata abtar. Naon ari abtar teh gitu. Sampai oleh Al-As, oleh orang munafik ini, ya, disebut bahwa Muhammad teh orang yang abtar. La akiba lahu, secara makna abtar itu yang tidak memiliki anak atau penerus. Padahal Nabi gaduh putra, gaduh ya, ayah genep. Tapi ketika Al-Qasim meninggal dunia, anak yang laki-laki ini meninggal dunia, disebutnya abtar ku Al-As bin Wa'il. Keun we cenah tong disebutkeun deui lah Muhammad. Karena kan waktu itu di sana Muhammad ini terkenal, cek urang manaon Pak, viral Muhammad teh. Ayeuna ngantukeun, cek manehna teh keun lah, teu kudu disebut-sebut deui gege pareum sorangan. Nah, sabab budakna cenah maot. Ya. Dan ketika anak laki-laki meninggal dunia, tah disebutna teh abtar. Padahal Nabi masih punya anak-anak yang lain. Geus cenah moal aya penerusna ayeuna, moal aya pelanjutna, geussan cek urang. Sudah selesai Muhammad itu dengan ditinggalkan mati oleh putra laki-laki. Aila naslalahu, tidak punya keturunan lagi. Fa idza halaka in qata'a zikruhu, jika dia mati saha Muhammad. Ke lamun ke Muhammad Nabi maut, terputuslah penyebutannya. Sudah tidak akan disebut-sebut lagi Muhammad tenaha ya, keur mah budakna nanggukeun ke lamun manehna ge maot cek Al-As teh sudah tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Ini menunjukkan ya, kebencian orang munafik terhadap ya, bukan hanya yang dibawa oleh Nabi, tapi terhadap pribadi Nabi sendiri. Ya. Nah, maka kata Imam Ali As-Subuni, fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah, maka Allah kemudian menurunkan surat ini. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi sebab surat Al-Kautsar ini turun berkaitan dengan pernyataan orang munafik yang menyebutkan bahwa Muhammad adalah laki-laki yang abtar, manusia yang hina karena meninggal anaknya, dan nanti dia akan menjadi orang yang abtar. Maka Allah kemudian menegaskan inna syani'aka wal abtar, gitu. Cek urang mah maneh gitu tak mau abtar mah gitu. Kamu yang abtar gitu. Karena bagi Muhammad atau bagi semua orang beriman, bagi seorang muslim tidak akan pernah menjadi orang yang abtar. Jadi langsung dibela, dibantah oleh Allah dengan turunnya surat Al-Kautsar. Nah, lalu apa makna dari Al-Kautsar itu? Panamina surat Al-Kautsar ya, diambil dari ayat pertama pada kalimat terakhir, inna a'tainakal kautsar. Disebab
sebat we surat Al-Kautsar. Nah, masih dalam suatu tafsir dijelaskan secara makna Al-Kautsaru al-khairul kasir wa huwa mubalaghatun minal kasrah. Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak berlebih. Seueur. Wa huwa mubalaghatun minal kasrah. Dia itu adalah bentuk mubalaghah, bentukan dari kata al-kasrah. Jadi al-Kautsar itu dari kata al-kasratu. Al-Kautsar artinya al-khairul kasir, al-khairul kasir. Jadi kebaikan yang sangat banyak. Mawi upami urang gini apa? Aya nu maparinnya naon wae gitu. Pan urang sok ngadoakeun. Sunnah kita mendoakan orang yang memberikan kepada kita sesuatu. Naon doa apa? Jazakallahu khairan. Atanapi biasa diteraskeun jazakallahu khairan kasiratu. Mun seueur jazakumullahu khairan kasiran. Naon artosna Bu? Semoga Allah memberikan balasan kepadaku dengan kebaikan yang banyak. Nah, dalam bahasa Quran kebaikan yang banyak teh namina Kautsar. Nah, kenapa diungkapkannya dengan Kautsar? Wal arabu tusamma kullasyai'in kasirun bil adadi wal qadril khatari Kautsar. Maka orang Arab menamai segala sesuatu yang banyak jumlah, kuantitas, kadar dan takarannya yang tak terbatas dengan Kautsar. Jadi kebaikan banyak itu nonbu al-khairul kasir. Tapi kalau diungkapkan dengan kata Kautsar, wajan pang'al itu dina ilmu tasrif. Maka ini menunjukkan kebanyakan yang berlebih, banyak berlebih kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada takarannya, tidak ada takaran, tidak ada jumlah, tidak ada kadar, sehingga kebaikannya melimpah. Tah eta teh bentukna Kautsar dari wajan paumah. Nah, ini Allah sebutkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Bu dalam ayat lain Pak kita mendapatkan kata Allah wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha gitu. Itu berkaitan dengan nikmat. Kalau engkau kata Allah ta'uddu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah kata Allah la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Nya dan moal kaya tampaknya nikmatnya. Sok sanaos ayeuna Bu Pak kondisina sapertos kieu pandemi da anggar we nikmat mah tidak berhenti sebetulnya. Ya. Nikmat Allah mah tidak berhenti, semua Allah berikan dalam kondisi bagaimanapun yang sedang kita hadapi. Bukan hanya bentuknya terlihat secara materi, tapi yang kasat mata sampai hari ini Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat. Mau bade dirinci di hiji mabua, nikmat mata dengan penglihatan, hidung dengan penciuman. Panu ayeuna mah rada ruas namun hiji mangsa urang Bu. Mun disebutna teh anosmia, tiba-tiba tidak bisa mencium. Tahker ayeuna marungkas. Covid ya gitunya. Karena gejalanya begitu. Maka ibu sampai hari ini bisa mencium, maksudnya berapa? Katawisnya ieu tuangan teh berarti masih normal. Kita bisa bernapas sampai hari ini tidak pernah bayar. Jadi itu mapan di rumah sakit tos parebut oksigen ya. Sudah susah mendapatkan. Pemayanan menuju naon PPKM
atas segala fardu. Maka Allah menyatakan kalau kita mau mencoba menghitung nikmat itu, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat tadi dengan bentuk kausar, menunjukkan nikmat yang melimpah, tidak ada kadarnya, tidak ada hitungnya. Nah, kemudian dalam beberapa tafsir diungkapkan, ya, itu secara bahasa. Lalu secara makna, kausar ini banyak sekali pendapat para ulama, bahkan tidak kurang dari 17 pendapat naon ari al-kausar. Kalau dalam Quran terjemah dihapuskan naon tuh nikmat yang banyak, sakitu we betul. Al-kausar artinya nikmat yang banyak. Padahal sebetulnya banyak sekali penafsiran para ulama, ya, tidak kurang dari 17 pendapat. Tetapi kebanyakan jumhur mengatakan, ya, bahwa Al-Kausar itu adalah sungai di dalam surga, telaga yang ada di dalam surga. Naon Bu? Sungai di dalam surga. Pertanyaannya, kanggo naon ari di surga? Padahal pan urang ayeuna masih di dieu, ya. Apa manfaatnya? Nah, mari kita lihat. Di dalam Sahih Muslim juz kedua halaman 364, ya, Anas bin Malik pernah mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz agfa igfa'atan. Ketika Rasul di hadapan kami, tiba-tiba beliau pingsan. Ayeuna narjamah tertidur lagi. Pokoknya mun teh emut begitu. Kemudian beliau bangkit dari pingsannya, ya. Mutabasiman dalam keadaan tersenyum. Tertidur ada yang menyebut pingsan, ya. Tapi ketika bangun Nabi dalam keadaan tersenyum. Oh, berarti ya ayat ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi ketika Nabi tidak sadar itu, ya. Maka para sahabat kemudian bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang membuatmu tersenyum? Ya. Dan Nabi sadar itu dalam keadaan tersenyum. Aya naon itu, apa yang baru Anda rasakan? Qala, maka Nabi kemudian menjawab, unzilat alayya anifan surah. Nah, baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Dan ini membuat Nabi kemudian tersenyum. Faqara'a, lalu kemudian beliau membacakan ayat itu, ya, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dibacakeun ku Nabi teh di payungan para sahabat. Karena kan tadi sahabat bertanya, apa yang terjadi wahai Rasul? Cek Nabi teh, tadi cenah turun surat dina Al-Qur'an yang kemudian beliau bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, setelah Nabi bacakan ayat itu, summa qala, kata Anas, kemudian Nabi berkata, atadruna mal kausar? Apakah kalian tahu apakah al-kausar itu? Ya, terus diterjemahkan berdiri penyambung. Inna a'tainakal kausar, apa tuh anjeun naon al-kausar? Gitu. Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kemudian para sahabat berkata, hanya Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi. Maka beliau menjelaskan Al-Kausar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah azza wa jalla untukku, alaihi khairun kasirun, yang padanya terdapat kebaikan yang banyak. Jadi menurut sabda Nabi di hadis ini, Al-Kausar itu adalah
nahrun, sungai yang ada di surga yang dijanjikan Allah untuk nabi. Alaihi khairun kasirun, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ia adalah kolam yang akan didatangi oleh seluruh umatku kelak pada hari kiamat. Ya, jadi Al-Kautsar itu nahrun, sungai, haudun, kolam. Artinya sungai yang airnya nanti akan mengalir kepada kolam itu. Dan disebut oleh Nabi pada sungai itu terdapat khairun kasirun, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian disebut dengan haudun, telaga yang akan didatangi oleh seluruh umatku kelak pada hari kiamat. Fayuhtala aniyatuhu adadun nujum, yang jumlah bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Jadi di sana itu nanti Bu, kata Nabi, sungai itu akan berujung di telaga Nabi yang di sana disediakan wadah-wadah bejana-bejana yang jumlahnya sangat banyak sejumlah bintang yang ada di langit. Artinya setiap orang akan mendapatkan bejana itu. Jadi mual saya pun semua umat Nabi akan mendapatkan satu bejana dan nanti dipersilahkan meminum airnya. Fayutalaju amdu minhum, lalu kemudian ada seorang hamba yang ditarik darinya. Sudah datang ke sana, ya, akan meminum, kemudian ditarik. Ada yang mengartikan lalu diusir dari telaga itu. Fa'aqulu, kemudian aku pun berkata, sahabat Nabi, Robbi innahu min ummati, ya Robbi, sesungguhnya ia termasuk umatku. Nah ditarik deui gitu, nah diusir pan aja teh. Bukankah dia ini umatku? Dia seorang muslim, tapi kenapa kemudian ditarik lagi, temenang minum gitu Pak, terusir dari telaga itu. Fayaqulu, maka Allah nanti akan berfirman, ma tadri ma ahdasa ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah. Ya. Jadi salah satu yang dipersilahkan oleh Nabi, ya, hadir, ya, mendatangi telaga itu yang telah ditunggu oleh Nabi sebelumnya adalah mereka yang benar-benar beribadah kepada Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, lalu kemudian digambarkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kautsaru nahrun fil jannah. Al-kautsar adalah sungai di dalam surga. Hafatahu min zahabin, kedua tepinya terbuat dari emas. Wa majrahu ala duri wal yaqut, airnya mengalir di atas permata dan yakut. Turbatuhu atyabu minal miski, tanahnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asali, dan rasanya lebih manis daripada madu. Wa abyagu minas salji, dan airnya lebih putih daripada salju. Ini menunjukkan kemahaindahan surga. Ya, salah satunya gambaran nahrun, sungai yang ada di dalam surga itu dengan gambaran sungai yang seperti itu. Mulai tandingan anak urang-urangnya. Dan ini disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang kedua, jadi ayat yang pertama bahwa Allah telah menganugerahkan kepada
kita semua Kausar yang diartikan dengan kebaikan yang banyak dan ditafsirkan oleh Nabi ya, dengan nahrun, sungai di surga, dan haudun, kolam yang teraliri oleh sungai itu yang nanti disediakan kolam ini bagi orang-orang yang beriman. Yang dalam hadis lain disebutkan lupa, satu kali kita meneguk airnya maka kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Sakali we sargot we curang tina eta kolam, minum dari kolam itu, maka kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Itu gambaran nikmat surga atau nikmat nahrun haudun yang ada di surga. Nah, lalu pada ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kenapa dikaitkan dengan perintah gitu? Maka Ibnu Katsir mengatakan, aika ma'ataina kal khairul katsira fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak dunia dan akhirat. Ya. Wa min dzalika nahru alladzi tuqaddimu sifatuhu. Di antaranya sungai yang sifat-sifatnya telah disebutkan, menemui dijelaskan sekilas oleh Nabi. Gambaran sifat sungai surga itu. Dan Allah telah memberikan kepada kita nikmat dunia dan akhirat. Dunia mah ayeuna nu karaos ku urang sehat, kemudian apa Bu? Apa yang kita dapatkan lah semuanya. Dan juga nikmat akhirat sungai ini. Maka Ibnu Katsir mengatakan, fa akhlis li rabbika sholatakal maktubata wan nafilata. Maka ikhlaskanlah karena Tuhanmu salatmu yang wajib, yang sunnah, dan wanahroka ibadah sembelihanmu. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita kenikmatan tak terhingga al-kautsar itu, bukan hanya nikmat dunia hari ini, tapi nanti dengan nikmat akhirat, maka kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ada dua, satu sholli, dua wanhar, dan dua-duanya li rabbika. Maksudna lamun urang sadar Allah teh dugi ka ayeuna gitu, masih nikmat ka urang, nikmat dunia, oge nikmat akhirat teh jaga yang hanya diberikan bagi orang beriman. Maka Ibnu Katsir mengatakan, ya, ikhlaskanlah ibadah termasuk sholat yang sunnah dan sholat yang wajib. Ada yang mengartikan sholat sunnahnya diantaranya sholat Idul Adha nanti. Wanahroka, dan ibadah sembelihanmu pada saatnya nanti. Fa'budhu wahdahu la syarikalah. Ibadahilah Dia yang tiada sekutu baginya. Wanhar ala ismihi wahdahu la syarikalah. Dan lakukanlah ibadah kurban itu dengan menyebut namanya semata yang tidak ada sekutu baginya. Karena dulu orang Yahudiyah sok sarua midamel ibadah artinya sarua sok mencit Pak ngan hanjaka mencit nate kanggo naon Pak berhala mereka. Jadi sarua mencit onta, kemudian apa darah-darahnya mereka lumuri kepada Ka'bah itu. Jadi mun geus dibencit darahna kemudian dipakai melumuri Ka'bah. Dianggap inilah yang dapat menyampaikan mereka. Ya. Makanya Allah menurunkan ayat lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Moal nepi darah-darahna getih-getihna ka Allah. Ya. Daging mapan ayeuna dibencit sek moal nepi tidak akan sampai. Tapi apa yang sampai kepada Allah? Kata Allah dalam ayat tadi, hanyalah pembangkitnya apa Bu? Ketakwaan yang ada dalam diri kita. Itulah yang akan sampai kepada Allah. Jadi sanes hewana, sanes dagingna, sanes getihna, tapi adalah iman dan ketakwaannya yang akan sampai kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am 162,
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadah sembelihan, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan kepada keikhlasan lillahi ta'ala, barulah menjadi ibadah yang diterima. Wa sahihu al-qaulul awwal, maka pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, annal murada bin nahri zabhul manasik, bahwa yang dimaksud dengan nahar ialah menyembelih hewan kurban. Sebab banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang arti nahar dengan berbagai macam pendapat, banyak sekali. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang diterima adalah bahwa nahar pada ayat tadi maknanya adalah menyembelih hewan kurban. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil idah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat Idul Adha, summa yang harus segera menyembelih nusukahu, hewan kurbannya. Jadi tos beres sholat, kemudian beliau segera menyembelih hewan kurbannya. Wa yaqulu, kemudian beliau bersabda, man sholat sholatan, barang siapa yang sholat seperti kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, pakot asoban nusuka, maka sesungguhnya dia telah menunaikan kurbannya, sah sebagai ibadah kurban. Wa manasaka qabla sholat, dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maksudnya man saat keacan sholat Idul Adha geus dipencit. Nah geus dipencit Pak, ngarah nyasen. Ieu mah nu hiji mah keur digule gitulah. Mata lamun kayak dipencit ke sholat atau iraha di uang, ayeuna pencit hiji mah da loba ieu. Sampai ayat 7 domba aya 5 uang pencit we teulah hiji. Heulakeun hiji mah. Nah, kade Pak, ieu tanggung jawab panitia jami kurban bahaya ieu. Ya, maka Nabi mengatakan kalau disembelih sebelum sholat, ya, wa manasaka qabla sholati fala nusukalahu, kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha maka tidak ada kurban baginya, teu sah. Sanu dosa Pak? Panitia. Ya, dari kurban mapan kos nitipkeun, saya titipkan ya kurban ini, mudah-mudahan Pak harapan apa Bu bisa dilaksanakan ibadah kurban itu sesuai dengan sunnah dan menjadi kurban yang sah. Kurban yang sah cirinya apa Bu? Yang pertama, disembelih setelah sholat. Kumaha atuh teh hoyong ngagule meser we hiji deui. Ya, di mana harusna mangga rereogna ulah kena eta. Ya. Sama panitia ngaluarkeun deui atawa ahli masjid ngaluarkeun deui ieu kanggo tuangna. Ya. Tapi ka jadi hiji domba peserkeun mangga eta mah sanes kurban namina sedekah biasa. Ai saha mah ulah wae diganggu. Eta mah hanya untuk ibadah kurban. Artinya apa? Boleh digunakan, tapi semuanya kaitannya dengan kepentingan ibadah kurban. Makanya Pak ada pemisahan antara saham kurban dengan operasional untuk ibadah itu. Misal nanti 3,5 juta tah nu 3 mah ieu keur sapi, nu 500 na ieu mah kanggo operasionalna. Mangga eta mah. Keserkeun naon Bu? Keresek, kedah dikeresekan pan daging teh. Punya digiwing. Aya panitia beureut kedah aya makan siangna gitunya.
dan segala sesuatunya. Tah eta mah dicanda sanestina saha, Pak. Tapi dari biaya operasional yang sudah diatur oleh panitia. Gitu. Janten pamisahanna 3,5 teh ya, contoh gitu punya 3 gersapina 500 kanggo biaya operasionalnya. Nah, kemudian ayat yang ketiga, 5 menit ini. Terakhir, Allah mengakhiri ayat tadi dengan kata inna syani'aka huwal abtar. Qala ahlul lughah, para ahli bahasa berkata, al-abtar binari jali man la walada lahu wa minadawati allazi la danaba lahu. Abtar dari seseorang artinya orang yang tidak punya anak. Wa minadawa dan dari hewan yang tidak punya ekor. Maksudnya tidak punya ekor aya buntutna ngan diteuteut. Tapi eta teh disebutna abtar cek urang Arab. Jadi kieu Pak, abtar teh asalnya satu kata yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk apa? Hewan nu eueuh buntutan. Atanapi aya buntutna kemudian dipotong teh hewan abtar ngaranna. Tapi kemudian digunakan kata abtar ini untuk manusia, diantaranya saha oleh Al-As bin Wa'il yang ditujukan kepada Nabi. Berarti ini menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Penghinaan yang luar biasa karena kebencian eta kata abtar bersatok dipakai ka Nabi gitu. Padahal kitunya keun wae tong disebut-sebut teh Muhammad teh ayeuna mah jadi abtar. Para abtar teh untuk hewan isam. Dan orang Arab biasa menggunakan abtar ini sesuatu yang hina, rendah gitu. Dan disebutkan abtar teh kasaha ka Nabi. Ya. Nah, maka abtar ini biasa digunakan yang di bawah orang Arab pada seseorang yang sebelumnya memiliki anak laki-laki dan anak perempuan lalu ditinggal mati oleh anak laki-lakinya. Jadi pami aya keluarga seorang bapak punya anak laki-laki perempuan, meninggal anak perempuannya disebut juga abtar. Anak laki-lakinya meninggal disebut abtar. Kenapa? Karena anak perempuan teu diangkat. At-Tabari berpendapat bahwa abtar adalah al-aqallu wal azalu al-munqati'u dabiru alladzi la aqibalah, terhina, rendah, terputus dan tidak ada penerus. Qatadah mengatakan abtar adalah al-haqir ad-daqiqu zalil, hina, kerdil dan rendah. Jadi pernyataan Al-As menunjukkan sebuah penghinaan bagi Nabi. Maka Allah Pak membela Nabi, menjawab, membantah inna syani'aka huwal abtar dengan arti innallaha ta'ala zakarahu ahbarahu anna mudira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal aqallul azabul munqati'u ahi, bahwa Allah menghabarkan orang yang membenci Nabi itu dialah orang yang lebih sedikit, lebih hina dan terputus. Fazalika sifatu kulli man abghadahu minan nas, maka itulah sifat orang yang membenci beliau. Wa in kana ayatu nazalat bi syahhin bi aini, meskipun ayat ini turun terkait dengan orang tertentu. Kan ditujukan ke ayat tadi Pak, ke alasnya. Tapi kata Ibnu Katsir, kata At-Tabari, ayat ini berlaku umum. Siapapun yang tidak suka dengan Nabi, maka dia menjadi orang yang abtar. Siapapun yang tidak suka dengan Islam, maka dia akan menjadi orang yang abtar, sekalipun banyak anaknya. Maka tidak akan pernah terjadi abtar kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Bu? Karena orang mah selalu ada pelanjutnya, sekalipun tidak punya keturunan. Ya. Pan abtar berarti terputus dari apa? Dari kebaikan. Jangankan yang punya keturunan, yang tidak punya keturunan pun
kebaikannya tidak akan pernah terputus orang beriman. Benar yang orang kafirnya. Sekalipun punya anak, tetap tidak ada penerus kebaikan. Walaupun jumlah anaknya banyak. Nah, kenapa, Bu? Nah, karena konsep ya, pelanjut kebaikan ya, atau umur yang panjang itu ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi ya, Abu Darda mengatakan zakarona inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata fil umri. Kami membicarakan di sisi Nabi tentang bertambahnya umur. Jika di dia ayat nu hoyong panjang umur. Sadaya nang hoyong. Nah, patarosana nu kumaha panjang umur teh. Pan sok didoakeun cing panjang umur. Ai panjang umur teh kumaha? Apakah jumlah umurnya yang bertambah gitu? 70, 80, 100, 200, hoyong 200 tahun. Alim ya panjang-panjang itu bagaimana? Jadi yang sabar kadunya. Dipanjangan ku Allah 200.000. Muji wajah minum itu. Tah konsep aziyadatu fil umri, panjang umur teh kumaha? Nabi menjelaskan, padahal kata Allah ya, Nabi mengatakan dalam ayatnya juga, innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila ajalnya telah tiba. Ya, pada ayat itu wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak akan pernah mengakhirkan satu jiwa ketika tiba ajalnya. Seperti hari ini banyak yang meninggal dunia, tidak semuanya karena Covid. Ada yang meninggal bukan karena Covid, dan semuanya karena ajalnya. Ya. Tidak ada yang mendadak. Ya. Kenapa meninggal dunia? Karena ajalnya sudah sampai, dan ketika ajal tiba, tidak ada yang bisa mengakhirkan atau menunda. Ya. Wa inna maziyadatu fil umri. Nah, ini konsep panjang umur dalam Islam. Maka sesungguhnya bertambahnya umur itu adalah an yarzuqallahul amda dzurriyyatan sholihatan yad'una lahu. Adalah ketika Allah memberikan rizki kepada hamba itu dengan anak cucu yang soleh. Tahu panjang umur. Ketika kita memiliki anak, bahkan sampai cucu yang semuanya soleh, yad'u ya, lahu, dan mendoakan kita, tahun itu disebut panjang umur. Kenapa panjang umur? Karena walaupun kita meninggal dunia, kebaikan kita tidak akan terputus, diteraskan ke kepala putra, diteraskan ke anak itu. Ya. Artinya apa, Bu? Tidak akan pernah ya, tidak ada pelanjut kebaikan, dan tidak akan pernah terjadi abtar walaupun kita meninggal dunia. Karena itu manumajina Nabi geletuk mau tos lah mulai terus ke kebaikan walaupun banyak anak. Karena kan orang kafir mah tidak dianggap punya kebaikan. Tapi lamun yang beriman meninggal dunia terputus tidak dari kebaikan. Ada anak yang melanjutkan kebaikan, maka tidak akan pernah terjadi abtar bagi orang yang fayalhaqu du'ahum bi qabrihi, maka doa mereka akan menyusul mereka ke dalam kuburnya. Sanes bae neraskeun kebaikan kita, tetapi juga doa-doa mereka menyertai kita sampai dengan kita masuk ke dalam kubur. Ini Nabi teh gaduh putra kumaha. Nah, kan kita diperbolehkan apa, Bu? Ya, apa? Menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat, itu juga sama, ada usaha kita di sana. Nah, yang terakhir, nah makanya, Bu, yang terakhir, Pak, di hadis riwayat Imam An-Nasa'i ya, bahwa pelanjut kebaikan kita sebetulnya bukan hanya anak. Ini dalam hadis yang sangat populer dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin,
apabila anak Anda meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang terputus amalnya, tapi pahalanya tidak terputus. Yang terputus amalnya, tapi tidak putus pahala, tidak putus kebaikan. Upami naon Pak Bu? Kurang gaduh nutiluir. Min sodakotin jariyah. Pertama sodakoh jariyah. Jariyah teh mengalirkan pahalanya terus. Kemudian aku masih apa? Selama digunakan ya, oleh kita, maka selama itulah mengalirkan pahala. Ya, sadayana itu apa? Mengalirkan pahala sampai kita kemudian meninggal dunia terus pahalanya mengalir. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, para guru, para kiai, para ulama, para ustaz atau ibu yang pernah ngajarkan kepikiran, ngajarkan ngaos, ngajarkan ikro sampai bisa, maka selama dia dapat pahala, kita pun dapat pahala yang sama. Sanes pahala batur dikaburangkeun sanes. Tapi karena kita pernah punya kebaikan, berjasa mengajarkan ilmu, maka kita pun mendapatkan pahala. Yang terakhir, wa walidin sholihin yad'ulahu, maka anak yang soleh yang mendoakannya, inilah salah satu pelanjut kebaikan-kebaikan. Maka dengan ayat ini sekali lagi bahwa bagi orang yang beriman tidak akan pernah menjadi antar terputus dari kebaikan, ya, karena senantiasa ada pelanjut kebaikannya, apakah dari sedekah jariyah, dari ilmu, atau dari anak yang mendoakan. Maka dari surat Al-Kautsar ini paling tidak ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, luasnya karunia Allah yang melimpah, yang tidak ternilai, yang tidak ada kadar ukurannya. Yang kedua, bukti syukur terhadap nikmat Allah ini ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ayat kedua. Dan ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, menunjukkan berhati-hatilah, jangan sekali-kali membenci apa yang datang dari Nabi. Hati-hati, jangan sekali-kali membenci, menolak kebenaran, ya, apalagi sampai memusuhi orangnya. Maka merekalah yang nanti akan menjadi abtar seperti yang terjadi kepada Al-As bin Wa'il. Iman rahimahullah, barangkali demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan mendorong ya, kepada kita untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.